yang ada di dalam Markus 10 ayat 32 sampai yang ke-34. Markus 10 ayat 32 sampai yang ke-34. Perlu saya ulangi lagi? Markus 10 Bapak Ibu. Ayat yang ke-32 sampai 34. Kadang-kadang kita ini ya pengalaman saya sendiri, baru bicara Markus langsung kita buka Markus, baru pasal berapa ya? Kita harus dengar lagi, harapannya begitu. Ya. Markus 10 ayat 32 sampai 34. Sudah ketemu? Saya undang kita semuanya bangkit berdiri deh. Kita baca sama-sama supaya kita awali pendengaran firman Tuhan ini dengan olahraga ya, berdiri duduk meskipun tadi pujian sudah. Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya mengambil tema di dalam pemberitaan firman hari ini adalah Yesus berjalan di depan. Kalau kita membaca sekali lagi di ayat 32 di Markus 10 Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu membaca sekilas seret gitu. Tapi pada waktu saya ingin untuk bertanya kepada Tuhan lah tepatnya, Tuhan apa yang harus saya sampaikan minggu ini kepada jemaat yang Tuhan percayakan. Ya. Dan waktu saya membaca ini saya tertarik dengan 3 kata, ya, dan itu menurut suatu kalimat pendek Bapak Ibu yang ada di dalam ayat 32. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan berjalan di depan. Kalimat Yesus berjalan di depan ini membuat saya berhenti sejenak untuk memikirkan kenapa Yesus berjalan di depan. Saya kalau Bapak Ibu membaca di Alkitab elektronik kan pasti ada nih kisah yang sama, nanti di atasnya kecil-kecil itu Bapak Ibu bisa klik dan itu kisahnya sama. Dan ketika saya coba membuka di cerita yang sama Bapak Ibu, baik Markus, baik itu Matius, Lukas, itu tidak ada statement tentang Yesus berjalan di depan. Yang ada menulis Yesus berjalan di depan ini hanya Markus. Ini konteksnya tentang pemberitahuan tentang kematian Kristus yang ketiga. Kenapa Markus menekankan ada kata ini? Ya, Yesus berjalan di depan. Lalu dikontraskan dengan kalimat berikutnya yaitu murid-murid merasa cemas. Di situ kan gitu ayat 32 itu. Ya. Yesus berjalan di depan lalu lalu dijelaskan ya kontrasnya atau orang-orang yang mengikuti Kristus itu gini, murid-murid merasa cemas. Itu murid-muridnya. Dan ya juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Tentunya ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita, menjadi suatu perenungan sendiri pada pagi hari ini. Kenapa Markus menulis seperti ini? Maka setelah saya coba menyusun kerangka dan selesai, baru saya mengambil temanya cocok apa ini.
Kalau yang pernah sekolah teologi kan tahu, tema ini justru di belakangan gitu Pak Reli ya. Tema pendahuluan itu ibarat taman, dibangun belakangan dulu. Yang penting kerangkanya, isinya jadi, baru nanti membuat pendahuluan, baru membuat tema. Kalau sebuah bangunan atau rumah membangun taman dulu, rusak nanti tamannya. Diinjak-injak lagi nanti oleh truk, oleh apa. Dan ketika ini selesai, saya coba mengambil suatu inti daripada ini, lalu tercetuslah tema yang hari ini bisa kita dengar sama-sama, yaitu Yesus berjalan di depan, Bapak Ibu. Nah, tentunya ini ada suatu pertanyaan juga gitu ya. Pertanyaannya adalah, kenapa murid-muridnya cemas? Kenapa pengikut-pengikutnya ada di dalam ketakutan? Kan begitu pertanyaannya ini. Bukankah dia ini berjalan dengan Yesus? Bukankah dia ini berjalan dengan orang yang firman Tuhan kemarin, Pak Novet, berbicara mengenai memberi makan 5.000 orang, laki-laki. Bukankah mereka juga sudah melihat bahwa Kristus atau Yesus membangkitkan orang mati? Bukankah mereka sudah melihat juga bahwa orang buta itu juga melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Orang stroke ya, yang mati sebelah kanannya waktu dia beribadah di bait Allah, waktu dia mengajar, lalu pada hari Sabat Tuhan panggil dan disembuhkan. Bukankah ini suatu tanda-tanda bahwa tidak perlu khawatir? Ya, tidak perlu khawatir kita, karena kita bersama dengan sang pembuat mukjizat. Ya. Tetapi fakta yang tertulis di sini bahwa mereka itu takut, mereka itu cemas. Kenapa? Kan begitu. Bukankah saudara percaya bahwa Yesus itu Maha Kuasa, betul? Bukankah saudara percaya bahwa Kristus menjamin akan kebutuhan saudara? Amin. Bukankah Kristus juga saudara percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan juru selamat atas kehidupan saudara, betul? Dan seberapa banyak saudara cemas, seberapa banyak saudara takut mengikuti Yesus? Sering tidak? Sering enggak? Pertanyaan itu ya perlu kita tanyakan juga kita. Kita membaca firman Tuhan seperti ini, Kristus seperti ini, dia inkarnasi Allah. Bahkan di dalam proses kelahirannya pun mukjizat tanpa ada campur tangan benih laki-laki yang ada di sana. Murni campur tangan Allah dan dia Allah. Ya. Dan kita kalau zamannya kita sudah membaca bahwa Kristus bangkit. Ya, kalau murid-murid kan belum melihat ini kebangkitan Kristus. Ya. Tapi kita sudah membaca bahwa Kristus sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan dia menampakkan diri lebih daripada sekitar 500 orang. Saudara, selain daripada murid-muridnya. Selama 40 hari, meskipun enggak setiap hari. Tetapi ada diceritakan di situ. Dan bukankah ketika dia naik terangkat ke surga disaksikan oleh begitu banyak orang? Coba bayangin kalau waktu saudara di situ, waktu Alkitab katakan dan dia terangkat ke atas dan pada akhirnya mata mereka sudah terhilang karena Yesus ditutupi oleh awan-awan. Saudara, itu hal yang luar biasa. Kalau sekarang kita lihat orang terbang kan sudah biasa. Ada alat-alatnya. Nah, waktu dulu kan belum ada pesawat, belum ada apa. Dan Kristus naik. Dan ini yang kita baca, lalu kita berkatakan memang benar bahwa Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat. Kita yakin 100%. Tetapi faktanya kita sering hidup di dalam kecemasan. Yesus ada di depan kita dan kita di belakang dan kita sering berjalan dengan Kristus. Setiap langkah kita cemas, setiap langkah kita takut. Kenapa itu? Kan itu pertanyaannya. Sama dengan para murid-muridnya. Kenapa mereka takut, saudara? Hanya satu yang bisa kita jawab kenapa murid-muridnya cemas pada waktu itu. Karena para murid-muridnya itu belum benar-benar mengerti rencana atau visi daripada Kristus, saudara. Meskipun mereka sudah diajar, meskipun mereka sudah sering dilakukan dengan praktek yang ada, tapi mereka masih belum benar-benar mengerti visi daripada Kristus. Kalau Matius 20 ayat 28 itu adalah visi Kristus bahwa
dia itu datang bukan untuk melayani, tetapi datang bukan untuk dilayani, minta maaf. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Dan dikatakan juga, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini visinya jelas, bahwa visinya dia bukan untuk dilayani, tetapi melayani, bahkan akan memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk keselamatan bagi banyak orang. Ini visi Kristus ini. Dan ditambah lagi, konteks yang kita baca ini adalah pemberitahuan penderitaan Kristus yang ketiga. Berarti sudah ada yang kedua, ada yang pertama. Ya. Dan itu pun mereka masih belum paham, saudara. Itu pun mereka masih belum mengerti. Jadi mereka masih belum benar-benar mengerti rencana visi daripada Kristus. Dan kita bisa melihat fakta yang ada yang membuat mereka takut meskipun mereka berjalan bersama dengan Kristus. Bahkan Kristus berjalan di depan. Ya. Bukan bersama-sama begini, tapi dia berjalan di depan untuk menuju ke Yerusalem, menggenapi rencana Allah. Dan fakta di lapangan yang bisa kita lihat, ada 3 yang bisa kita lihat di sana, bahwa mereka, ya, fakta di lapangan yang pertama itu adalah ini pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Artinya bahwa Kristus nggak main-main ini berbicara kepada murid-muridnya ini. Wah, bahwa dia ini akan mati ini, bahwa dia akan menderita, bahwa dia nanti sudah kalau dia mati berarti apa yang kita harapkan ini sia-sia. Ini nggak main-main nih, sampai 3 kali dia memberitakan kepada kita. Sedangkan dalam setiap pemberitaannya murid-muridnya berusaha supaya dia tidak sampai seperti itu. Tetapi ya Kristus sampai ketiga kali, kalau kita membaca di ayat setelahnya ketika dikatakan murid-muridnya cemas, pengikut-pengikutnya takut, lalu Kristus memanggil orang-orang itu, sini. Apakah Kristus bicara gini, kenapa kamu takut, kenapa kamu cemas? Kan tidak, di ayat berikutnya tadi yang kita baca. Tetapi apa? Dia justru mempertegas informasi pertama dan kedua, bahwa dia akan ke Yerusalem, bahwa dia akan ditangkap oleh pemimpin-pemimpin Taurat, dia akan ditangkap oleh imam-imam kepala, dan dia akan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia akan diolok-olok, dia akan disiksa, dan dia akan mati. Dan Bapak Ibu kalau kita lihat di kalimat yang terakhir dari ayat 34, ya, Markus 10 tadi, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ini ternyata ini tidak masuk dalam diri mereka, dalam diri otaknya para murid yang ada, saudara. Jadi fakta yang pertama yang kita lihat adalah bahwa pemberitahuan yang ketiga ini murid-muridnya belum siap, belum begitu memahami, belum begitu siap dengan apa yang mereka dengar. Fakta di lapangan yang kedua adalah pengajaran Yesus yang tegas dan teguran yang keras kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang kita bisa lihat di dalam kisah sebelumnya, ya, di dalam Lukas 11 ayat 37 sampai 54. Itu Kristus konteksnya itu menegur, saudara. Ahli Taurat menegur juga di situ imam, saudara. Orang Farisi, maaf. Ya, mereka tegur. Coba saudara bayangin, ya, bahwa di dalam Lukas kalau kita lihat yang ada di situ itu, kalau Bapak Ibu lihat Lukas 11, ya, itu berbicara apa? Itu ketika Tuhan Yesus diundang untuk acara makan. Ya. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah, lalu ia duduk dan makan. Habis mengajar, dan karena pengajarannya mungkin dipikir dari orang Farisi ini adalah bagus, ya, sebagai bentuk penghargaan diundang untuk makan di rumah. Ketika diundang makan di rumah, orang Farisi ini mengamati tindak tanduknya Kristus. Ternyata dia makan tidak cuci tangan. Sebenarnya kalau dia pikirannya nggak cuci tangan itu mungkin alasan kesehatan, mungkin Kristus akan paham. Oh iya aku salah, mungkin begitu. Tetapi
Kristus gak cuci tangan karena dikritik karena apa? Dia tidak menuruti perintah daripada Taurat. Itu menjadi masalah. Lalu kita lihat di ayat-ayat berikutnya, saudara, maka orang Farisi ini dikecam habis-habisan. Ya celakalah kamu, wahai orang Farisi. Ya, tuan rumahnya diginikan nih, saudara. Sudah diundang makan, lalu setelah kita diundang makan, di situ kita nggak bicara terima kasih atas kebaikan saudara. Terima kasih untuk jamuan ini. Tetapi dia kecam nih, ya. Dia kecam dan dia kecam. Celakalah kamu, wahai ahli orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Waduh, bagaimana pelajaran yang keras ini? Dan ketika dia menegur orang Farisi, lalu ya ahli-ahli Taurat ini juga nggak enak, saudara. Kalau nanti saya jelaskan siapa itu orang Farisi, siapa itu ahli Taurat, saudara. Mereka itu selalu berjalan bersama. Karena mereka memiliki tugas yang sendiri berbeda, tetapi itu tujuan untuk menegakkan Taurat, saudara. Lalu ahli Taurat juga guru dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Maunya sih membela orang Farisi, saudara. Ya sikat juga sama Tuhan ini ahli Taurat nih ya. Kalau kita lihat di situ, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat. Waduh, saudara. Ini acara makan bersama yang awalnya untuk keakraban jadi tegang ini. Saya hanya bayangin murid-muridnya waktu makan itu bagaimana, mau makan enggak ini ya? Sedangkan yang di situ lagi bersih tegang ini. Aduh, ini sudah terlanjur ada mujair, ada lalapan lagi, ini ada papeda lagi misalkan. Habis pelayanan KKR ini lapar-lapar ini. Ya. Waduh, makan enggak nih Bang? Ya ini saya bayangin murid-muridnya mungkin begitu. Suasana jadi enggak enak. Dan kita melihat ayat 54 dari Lukas 11. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkan. Karena dari teguran-teguran itu, mereka berusaha untuk mengintai Kristus di dalam pengajaran-pengajarannya. Mencari kesalahan di dalam pengajarannya. Siapa tahu nih keseleo lidah, mungkin begitu. Dan itu menjadi bahan bagi orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk menangkap Kristus. Dari hal-hal ini, ketika Kristus mengatakan bahwa dia akan ditangkap ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, itu jadi agak kepikiran murid-muridnya. Waduh, betul juga nih. Ini kan Kristus sedang mendeklarasikan perang nih dengan mereka nih. Ini fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, saudara, bahwa murid-murid Kristus pada waktu itu sangat tahu kekuatan tiga kelompok yang dimaksud oleh Tuhan, yaitu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Nah, kita yang pertama, saudara, ahli-ahli Taurat, saudara. Siapa ahli-ahli Taurat itu? Kan begitu, ya. Ahli Taurat itu adalah orang yang bertugas, ya. Tugasnya tidak lain tidak bukan adalah mempelajari dan menafsirkan hukum Taurat secara teliti. Yang perlu kita garis bawahi, ya. Ahli Taurat adalah orang-orang yang bertugas mempelajari dan menafsirkan. Kalau kita tahu, kita ketahui kan hukum Taurat itu ada berapa perintah, saudara? Yang kita ketahui ini. Berapa? 10 hukum Taurat, saudara. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian, saudara. Bahwa di dalam Taurat, ini saya coba membaca sesuai dengan buku yang saya baca, saudara. Bahwa banyak huruf yang ada, seberapa banyak huruf yang ada dalam Taurat itu dikatakan di situ 300 sekian ribu kata. Dan terbentuklah 340 ribu sekian huruf, terbentuk 79 ribu kata. Dan semuanya ini harus disalin dengan rapi oleh yang namanya ahli-ahli Taurat. Pekerjaannya itu menyalin, menafsirkan. Dan ketika mereka menafsirkan, saudara, itu ada sekitar 613 perintah. Ketika mereka menafsirkan itu. Jadi ada sekitar 613 perintah dan itu dibagi dua, perintah positif dan perintah negatif.
perintah positifnya saudara adalah sekitar itu 248 perintah positif dan 365 itu perintah negatif. Artinya setiap hari itu ada perintah-perintah. Perintah negatif itu misalkan gini, perintah negatif itu adalah jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain-lain. Perintah positif apa? Perintah positif adalah hormati orang tua, kuduskanlah hari Sabat. Itu. Dan mereka akan bagi dan mereka akan rinci, dan dari itu saudara, kuduskanlah hari Sabat. Mereka akan tafsirkan lagi. Kalau Sabat ini bukan hanya enggak boleh kerja, tapi apa lagi? Ini tugasnya ahli Taurat saudara. Dan mereka itu memiliki suatu tugas untuk, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mereka memiliki tugas untuk mempelajari dan menafsirkan. Dan juga menyalin untuk memperbanyak. Kalau sekarang kan di copy kan gampang. Tapi zaman itu saudara, mereka harus memiliki suatu tugas untuk menyalin. Dan gulungan yang tersalin itu saudara, saking dihormatinya, apabila ada kurang satu huruf saja, itu maka akan dibuang. Sudah nih, sampai satu sudah tinggal terakhir, di halaman terakhir tiba-tiba ada yang kurang. Itu dari depan sampai ke belakang itu harus dibuang dan dibakar. Tidak boleh digunakan, tidak boleh ditipek. Ya, kalau ditipek sekarang ya. Juga kalau ditambahi atau kelebihan huruf, saudara itu juga tidak boleh. Ya, begitu mereka menguduskan dan ketika dia menulis nih saudara, menulis Taurat, ya, memperbanyak untuk dipelajari. Lalu dalam niat hatinya ini ada malas. Aduh aku capek ini. Ya, udah malas nggak ada niat lagi karena tugas nggak enak. Itu pun tidak boleh saudara, harus dimusnahkan dan dibakar. Jadi pengerjaannya harus dengan hati yang memang betul-betul terpusat kepada Allah. Nah, ini ahli Taurat saudara. Dan ahli Taurat ini saudara, ini sangat dihormati. Karena dari sinilah mereka bisa mengerti dan bisa memahami aturan-aturan yang sudah dijabarkan itu. Lalu yang kedua adalah orang Farisi. Siapakah orang Farisi saudara? Orang Farisi ini adalah orang yang, Farisi artinya terpisah. Bahwa mereka memisahkan diri dari orang-orang yang tidak mengenal akan Taurat. Mengkhususkan diri. Dan tugasnya saudara, ini tugasnya. Kalau ahli Taurat tugasnya mempelajari dan menafsirkan, kalau orang Farisi itu sebagai pengamat dan penegak. Jadi yang membuat ahli Taurat setelah ada, baru orang Farisi sebagai polisinya. Ya, sebagai polisinya, dia sebagai pengamat dan sebagai penegak. Barang siapa yang melanggar, nah dia ini bagiannya nih. Dia akan memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan yang ada. Karena mereka memiliki suatu pemahaman bahwa kerangka pikir mereka itu berpikir begini, bahwa Allah mencintai orang yang taat hukum dan menghukum yang tidak patuh. Saudara, ini kerangka pikirnya orang Farisi saudara. Makanya selalu bersinggungan dan selalu ada suatu perbedaan pandangan dengan Kristus ketika Kristus mengajar. Karena memang tugas mereka di situ. Jadi kalau kita memahami tugas dia, pekerjaan dia sebenarnya, kalau dari profesionalisme enggak salah orang-orang Farisi ini. Kalau dari profesionalisme pekerjaannya. Karena mereka memiliki tugas seperti itu, pengamat dan menegakkan apa yang sudah dibuat oleh ahli-ahli Taurat. Nah, siapa itu imam-imam? Imam-imam ini adalah khusus keturunan Harun, ya. Dan imam-imam ini bukan sekedar imam, tetapi imam-imam kepala. Ya, ini adalah misalkan itu pendeta-pendeta besar. Ya, karena tidak semua imam itu menjadi imam-imam kepala. Tidak semua imam itu, ada imam-imam yang miskin juga. Nah, imam-imam kepala ini adalah imam-imam yang pernah menjadi istilahnya imam yang memiliki pengaruh, imam yang memiliki kelebihan di dalam hal-hal tertentu, saudara. Dan imam-imam ini diberi wewenang untuk menyelenggarakan upacara keagamaan. Jadi bisa kita bayangkan 3 golongan ini memiliki pengaruh yang begitu kuat di dalam struktur masyarakat Yahudi. Dan untuk mengamankan proses daripada keamanan daerah jajahan, maka orang Romawi merangkul ketiga orang ini. Ya, diberikan fasilitas, diberikan kewenangan-kewenangan khusus, lalu mereka memiliki posisi dan harga tawar yang tinggi. Ya, karena apa? Prioritas orang Romawi adalah
untuk menjaga ketertiban daerah jajahannya. Dia tidak mau ada dan tidak ingin ada pemberontakan, saudara. Jadi para murid tahu betul tentang 3 orang kelompok yang disebut oleh Yesus tadi. Murid-murid sangat tahu kekuatan 3 kelompok ini, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan imam-imam kepala. Kenapa? Kalau orang melakukan suatu tindakan didasari dengan pemahaman agama, saudara, orang itu akan nekat. Betul? Karena dalam pikiran dia bahwa ini perintahnya Tuhan. Kalau orang sudah berpikiran demikian, saudara, orang itu nekat. Kalau saudara lihat, saudara mungkin gak habis pikir, kenapa ya orang itu sampai mau bunuh diri, membawa anaknya melakukan bom bunuh diri. Kalau pikiran akal sehat kita gak mungkin seperti itu. Tetapi kalau dia sudah didasari bahwa ini perintahnya Allah, dan Allah mau supaya kamu lakukan, karena dengan demikian engkau akan masuk surga. Saudara, itu dengan sukarela itu akan melakukan itu. Ya. Dan mereka, para murid dan pengikut-pengikut tahu bahwa ketiga golongan atau kelompok ini mereka selalu membawa nama Allah di dalam tindakannya. Dan ini militan. Dan dia bisa melakukan apa saja, melobi politik. Buktinya ketika Kristus yang seharusnya Pilatus nggak mau, dilobi politik, ditekan sedikit, kalau kamu nggak mau bahwa kami akan lapor ke Kaisar bahwa engkau mendukung seorang raja. Wah, bagaimana saudara? Takutlah Pilatus juga. Posisiku nih, kan begitu. Ya. Ada tekanan, dan ini yang membuat para murid-murid takut. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, tadi kan kenapa murid-murid cemas? Lalu yang kedua pertanyaan yang harus kita juga tanyakan adalah alasan kenapa murid-murid itu cemas, saudara. Lalu kenapa? Kita sudah lihat tadi. Lalu alasannya, saudara. Alasan kenapa para murid-murid ini cemas, saudara. Bahwa di dalam pandangan orang Yahudi, mereka percaya memang akan adanya Mesias. Ya. Tetapi Mesias di pandangan orang Yahudi ini ada 2 pandangan Mesias, saudara. Bisa lanjut. Yaitu apa? Yang pertama itu adalah digambarkan Mesias itu nanti sebagai seorang hamba yang menderita. Tetapi sementara lain itu menggambarkan bahwa Mesias itu nanti digambarkan sebagai seorang raja yang berkuasa yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Artinya Mesias secara politik. Jadi terpecahlah orang Yahudi ini ya untuk pemahaman Mesias, dan ironisnya mayoritas orang Yahudi itu beranggapan bahwa Mesias yang akan hadir nanti adalah Mesias sebagai seorang raja atau Mesias bin Daud, bukan Mesias bin Yusuf yang menolong sebagai hamba menderita begitu, tidak. Sebagian mayoritas yang ada dan khususnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka berpandangan bahwa Mesias yang hadir nanti adalah Mesias yang berkuasa secara politik, mampu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Makanya saudara kalau membaca ketika Kristus masih kecil dan ketika usia 8 hari dan dibawa ke bait Allah mau disunat, saudara, itu ada yang percaya di sana, Simeon dan Nabi siapa itu? Perempuan. Kristus belum melakukan apa-apa, Simeon sudah percaya. Ana, iya. Di Lukas itu saudara, awal-awal itu. Ya. Simeon percaya, bahkan Kristus belum melakukan apa-apa. Yesus masih bayi, masih dia ini Mesias. Karena pemahaman dia salah satunya adalah Mesias sebagai hamba yang menderita. Bukan Mesias yang digambarkan, ditafsirkan oleh sebagian besar daripada orang-orang umum ya di dalam pemahaman orang Yahudi, saudara. Dan itulah alasan kenapa mereka cemas, karena mereka masih belum tahu pasti ini yang mana. Makanya ketika Petrus percaya bahwa siapakah aku menurutmu, ada yang bilang A, B, C, lalu Petrus, engkau Mesias anak Allah. Lalu Tuhan bilang, beruntunglah engkau, bukan kamu yang berkata tetapi Roh Kudus. Dan ketika Kristus berbicara bahwa dia akan mati, bahwa dia akan dianiaya, lalu Petrus bilang, ditarik sekali-kali itu jangan sampai terjadi. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Petrus langsung ditegur, hei iblis,
Habis dikatakan engkau baik, ini benar, lalu Petrus langsung ditegur oleh Tuhan Yesus. Menandakan apa? Menandakan bahwa pemahaman tentang Mesias itu belum sempurna. Ya. Dan belum sempurna. Dan belum mengerti betul siapa Mesias yang dimaksud oleh Allah. Jadi alasan dan kenapa itulah yang membuat saudara, para murid itu cemas, para pengikutnya itu takut. Lanjut kita selangkah lagi saudara, yang membuat kita itu mengambil tema ini, khususnya saya. Yesus berjalan di depan. Ada 3 poin ya saya mau sampaikan kepada kita. Yesus berjalan. Yang pertama saudara, bahwa Yesus mengatakan siapa yang akan menganiaya, menyerahkan dia. Dia mengatakan imam-imam kepala dan guru-guru agama. Ayat 33. Yang kedua, ketika Yesus berjalan di depan, poin kedua yang bisa kita pelajari adalah Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan disalibkan, saudara. Dan ini, saudara, terbukti. Kalau kita membaca Lukas 22 ayat 63. Kalau kita membaca Matius 26 ayat 67. Kalau kita membaca Yohanes 19 ayat 1. Kalau kita membaca Yohanes 19 ayat 16a. Itu semua yang diucapkan Kristus bahwa dia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh, disalibkan, tergenapi, saudara. Dia berjalan di depan dan dia sangat paham apa yang akan terjadi, dan apa yang dia statementkan itu jelas-jelas terjadi. Dan yang ketiga, yang kita bisa lihat di sini bahwa Yesus memberitahukan kapan dia akan menang itu. Yaitu ketika pada hari yang ketiga ia bangkit kembali. Sebenarnya sangat jelas, saudara. Sebenarnya sangat jelas, tetapi ketika saya merenungkan, kalau saya ada di posisi pada waktu itu, saya juga akan bingung juga. Karena mayoritas orang berpandangan Mesias sebagai raja. Tidak banyak yang berpandangan bahwa Mesias itu akan menderita, saudara. Maka bersyukurlah kita kalau kita boleh hidup di zaman sekarang, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bahwa Alkitab atau Injil itu sudah selesai. Ada di situ pemberitaannya ketika Kristus naik ke surga dan dikembangkan oleh rasul-rasul, diajarkan oleh rasul-rasul, saudara. Nah, dari Bapak Ibu ketiga poin Yesus berjalan di depan ini, ada fakta juga yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah itu, lupakan gagasan Yesus terjerat atau bahwa Yesus itu salah perhitungan. Bahwa Yesus di atas kayu salib mati itu adalah suatu tragedi, itu salah, saudara. Itu sesuatu yang sudah direncanakan oleh Allah dengan baik. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, itu Yesus itu salah strategi, Yesus itu tidak tahu apa yang akan terjadi, itu salah, saudara. Faktanya Kristus sudah mengatakan seperti itu ya, bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu dengan sengaja, dengan tujuan. Maka dengan memahami ini, maka kita semakin yakin bahwa pengorbanan Kristus itu untuk siapa? Untuk kita, saudara. Dia bisa saja tidak mati di atas kayu salib, tetapi dia melihat orang-orang yang orang-orang yang lemah ini yang ingin berusaha untuk mencapai surga, ini tidak akan mampu tanpa pengorbanan saya. Maka fakta-fakta ini semakin menguatkan iman kita bahwa Kristus mati di atas kayu salib itu bukan tanpa perhitungan. Kristus tergantung atau mati di atas kayu salib itu disengaja dan dengan tujuan, saudara. Yesus tanpa ragu-ragu, tanpa kejutan, tanpa rasa bimbang berjalan di depan menuju Yerusalem dengan yakin. Dengan yakin dia berjalan setiap langkah demi langkah, meskipun di minggu pertama yang kita pelajari khotbah, ketika Kristus harus melakukan suatu peperangan rohani yang dahsyat di Taman Getsemani, saudara. Tapi di dalam perjalanan ini katakan bahwa Kristus maju untuk ke Yerusalem, saudara,
dengan setiap langkah dia dengan suatu perhitungan yang matang, dengan suatu tujuan yang jelas. Karena sampai 3 kali kok dia mengatakan itu. Ya. Jadi bersyukurlah kita bahwa Kristus tergantung di atas kayu salib itu bukan seperti prediksi daripada dunia yang ada. Prediksi dunia yang ada kan seperti ini. Ya. Lanjut. Bahwa teori konspirasi yang ada, bahwa Yesus itu tidak disalib. Ini orang-orang dunia, saudara, berusaha untuk mencoba supaya apa? Supaya pengorbanan Kristus itu tidak ada. Ya, ini kan teori-teori dunia nih, yaitu bahwa Yesus itu tidak disalib. Ya, ada lagi yang mengatakan Yesus tidak bangkit, disalib tapi nggak bangkit. Ya, mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Ya, lalu ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah kecil, dia adalah Allah yang lebih rendah dari Allah yang berkuasa. Nah, ini orang Yehova, saksi Yehova, saudara. Ya. Cerita Yesus hanyalah dongeng, tidak pernah ada. Ada juga yang beragama seperti ini. Dan saya ingat betul statementnya Madonna, saudara, pada waktu dia tenar dulu. Dia mengatakan bahwa ketika ditanya, menurutmu Yesus itu siapa? Madonna dengan lantang dan dengan cengenges-cengenges itu, dia katakan, Yesus itu adalah seorang pria yang malang tergantung di atas kayu salib. Saudara, ini orang-orang dunia memandang bahwa pengorbanan Kristus itu seperti ini. Padahal mereka tidak tahu bahwa semua dia lakukan itu dengan suatu perhitungan yang matang, dengan tujuan yang jelas, ya, dengan suatu tekad yang memang betul-betul murni untuk menyelamatkan manusia. Makanya tidak heran, saudara, kalau nanti sudah misalkan manusia ini waktunya habis di dunia, sudah mati, sudah tidak ada lagi yang namanya kasih karunia di dalam kubur, saudara. Enggak ada lagi. Yang ada murka Allah. Untuk itu selagi kita masih ada di dunia ini, mari kita pergunakan hidup betul-betul untuk mencintai Tuhan, saudara. Dari statement atau dari apa yang kita pelajari tentang Kristus ini, saudara, maka sebagai pengikut Kristus, ketika Kristus ada di depan kita, maka jangan lagi ada kecemasan, jangan lagi ada ketakutan, karena Kristus menjamin itu semua, saudara. Akan masa depan kita di dunia, Kristus sudah mengatakan ini pengharapan kita di dunia, saudara. Matius 6 ayat 31-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pengharapan akan masa depan kita di dunia Kristus sudah jamin. Kristus perintahkan kita nggak usah khawatir. Kristus perintahkan kita nggak usah takut, nggak usah cemas. Karena apa? Dia tahu yang dibutuhkan anak-anaknya. Ada syaratnya tapi ayat 33. Kadang-kadang kan kita cuma mengklaim 31, 32 saja. Bahwa Kristus tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita pakai, makan, minum, tahu. Yakin, saudara. Syaratnya ada. Syaratnya itu 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, saudara. Seberapa banyak di kita, saudara, ketika kita masih nganggur, kita rindu pekerjaan, kita setia melayani, saudara. Tetapi ketika sudah mendapatkan pekerjaan, maka pelayanan itu menjadi prioritas kedua. Ketika sudah ada pekerjaan, ketika sudah disibukkan dengan berkat-berkat yang ada, saudara, lalu mengikut Kristus itu kita sudah memakai hitung-hitungan kepada Allah. Hitung rugi, untung rugi, untung rugi, untung rugi, saudara. Padahal jelas Allah katakan carilah dahulu kerajaan Allah, saudara. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu tanpa kita minta Tuhan kasih, saudara. Maka setialah, saudara. Saya senang dengan statementnya koordinator musik koordinator pelayanan. Kalau kamu setia melayani di gereja, yang notabene di gereja sini ini adalah tanpa ada pemberian PK, ya. Tanpa pemberian apresiasi dalam bentuk barang atau uang, saudara. Dan ketika kalian lakukan ini semuanya dengan setia, ketika kamu keluar, ya, yang gratis saja yang gak ada apa-apanya kamu setia, apalagi ketika kamu praktekkan itu di dalam perusahaan tempat kau bekerja,
yakin kamu akan menjadi perhatian khusus dari pimpinan yang ada. Ya, itu dampak dari hal sepele, saudara. Tapi kalau di sini sudah hitung-hitungan dengan Tuhan, di luar pimpinanmu juga akan hitung-hitungan, saudara. Yakinlah itu. Tabur tuai, saudara. Saya senang, saya teringat terus itu kalimatnya dari koordinator pelayanan, saudara. Ketika memberikan motivasi kepada kita semua. Termasuk itu saya, saudara. Apakah saya nggak pernah lemah? Lemah juga kadang-kadang. Ya. Tetapi kita saling harus mengingatkan dan menguatkan, itulah indahnya menjadi tubuh Kristus. Yang kedua, saudara, pengharapan akan masa depan kita di dalam alam baka, atau alam setelah kita mati, saudara. Dikatakan di situ dengan jelas juga Kristus memberikan suatu jaminan dalam Yohanes 3 ayat 36 bahwa barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah atas dirinya, saudara. Ibaratnya anak mau ujian sudah dikasih kisi-kisi dan dia tidak mau belajar dan mengerjakan itu. Ketika nilainya jatuh, siapa yang salah? Bukan Allah kejam, saudara. Kita sudah dikasih tahu kepada Tuhan bahwa kalau kita ingin hidup kekal, kita harus percaya kepada Anak. Dalam hal ini adalah Kristus. Dan Tuhan dan Alkitab juga katakan bahwa kalau kita tidak percaya, maka kita akan melihat murka Allah. Ini sudah dan ini diberitakan kepada Allah ketika kita masih hidup, saudara. Maka jangan nanti ada alasan lagi ketika saudara sudah mati dan di sana saudara nama tidak tercatat dalam kitab kehidupan, saudara, dan saudara komplain kepada Tuhan. Tuhan, saya ini ke gereja, saya ini melayani Tuhan. Tapi kok nggak ada kitab kehidupan? Nah, pertanyaan, kamu percaya nggak kepada saya? Yang kau lakukan beribadah, yang kau lakukan pelayanan itu, motivasimu apa? Kan begitu. Motivasi karena tugas dari koordinator, motivasi nggak ibadah nanti di WA Pak Gembala, kan begitu. Oh, salah, saudara. Tapi kalau motivasi oleh didasari karena percaya kepada Kristus, kerinduan memang betul-betul untuk menjadi pengikut saudara, maka kita akan memperoleh ini. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini kepada kita semuanya tentang pemberitaan firman ini, saudara, yang pertama adalah rencana Allah untuk keselamatan manusia itu adalah prioritas Yesus hadir di tengah-tengah dunia. Untuk itu dia berjalan di depan menuju Yerusalem, di mana itu ada tempat dia akan mati. Tempat di mana dia akan diolok-olok, tempat di mana dia akan diludahin. Alkitab kan katakan gitu. Tempat di mana dia akan dimahkotai oleh duri, tempat di mana dia akan disesah, saudara. Dan dia berjalan di depan untuk menuju itu. Kenapa? Karena itu prioritasnya dia. Yang kedua, Yesus tahu cara bagaimana menenteramkan orang yang dalam kecemasan. Kalau kita melihat tadi, ketika murid-murid cemas, ketika murid-murid itu takut, saudara, dia tidak, tenang saja, enggak akan terjadi keadaan. Enggak, dia menyampaikan fakta yang ada yang akan terjadi, supaya mereka belajar, saudara. Supaya mereka belajar dan mereka sadar bahwa Allah itu berdaulat. Ya, dia sampaikan apa adanya begini, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Itu sebenarnya penghiburan. Tetapi murid-muridnya enggak sampai memahami itu. Memahaminya adalah, waduh, ini kalau mati bagaimana ini? Harapan kita sebagai Mesias hilang dia ini. Gitu ya. Kita akan kelaparan lagi nih, 5.000 orang bisa makan kenyang gitu. Ya. Yang sakit, wah enggak perlu rumah sakit ini nanti kerajaan kita ini, karena Yesus sudah penyembuh. Ya, misalnya begitu. Ya, dia tahu menenteramkan dan itu sudah dilakukan, tapi murid-muridnya enggak nangkep. Dan saya harap kita menangkap pada pagi hari ini. Yang ketiga, tidak perlu takut dan cemas atas masa depan kita, ya, karena Kristus itu sang pengendali, bukan avatar ya, lain lagi. Ya, pengendali air, pengendali udara, pengendali tanah, saudara. Kalau kita sebagai murid daripada Tuhan Yesus, tentunya kita menempatkan Kristus ada di depan kita. Lalu ketika Kristus berjalan di depan kita, saudara, maka jangan diulangi apa yang terjadi atas murid-murid yang ada. Mereka cemas, mereka takut karena mereka memikirkan jikalau seandainya nanti kira-kira begini, saudara. Dalam Kristus
selalu akan ada solusi, saudara. Saya mengundang kepada teman-teman pemain musik untuk kita ke depan. Saya rindu